Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seseorang lelaki ikut hijrah dari Mekah ke Madinah lantaran perempuan idaman yang hendak dinikahinya bersama Rasulullah SAW. Melihat peristiwa itu, Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya setiap amal disertai niat, dan sesungguhnya perbuatan setiap orang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah untuk keuntungan dunia atau untuk menikahi seseorang perempuan, maka sesuai pula dengan apa yang ditujunya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap muslim dilarang melakukan pekerjaan dengan motivasi selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Motivasi selain itu akan membuat pekerjaan sia-sia dan tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sekadar mendapatkan apa yang ditujunya. Di lain waktu, seseorang lelaki lain mendatangi Rasulullah SAW menyampaikan laporan bahwa dirinya telah berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridhonya, akan tetapi sekaligus mau memperlihatkan kemampuan dan kedudukannya kepada orang banyak. Rasulullah SAW terdiam mendengar laporan itu sehingga turun ayat, "Katakanlah, sesungguhnya aku manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan Tuhannya dengan seorang pun." Surah Al-Kahfi ayat ke-110. Ayat itu memberikan pengertian bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditimpali atau digandakan dengan motivasi selainnya. Setiap amal soleh yang dilangsungkan dengan niat ganda itu akan jadi rusak dan tidak berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, satu-satunya motivasi yang dibenarkan dalam melakukan amal soleh hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ikhlas dalam beramal. Di antara contoh amal soleh itu adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keikhlasan di sana. Ada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Berdasarkan ayat di atas, setiap orang yang beramal soleh dilarang menyebut-nyebut atau membanggakan amal solehnya yang dilakukannya, kendati ia berulang kali menyatakan amalnya itu dilakukan dengan ikhlas. Bukankah dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas yang tidak menyebut kata ikhlas di dalamnya, sementara surat lain memuat kata yang ada pada nama surat itu, seperti Al-Baqarah, Al-Kahfi, An-Nur, dan sebagainya. Apalagi kata dan perbuatan yang menyakitkan akan lebih terkesan oleh setiap orang dibandingkan jasa baik yang diberikan kepadanya. Wallahu a'lam.